Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ekania Soeharti Broginting dari kelas 2 MD Prodi Manajemen Universitas Metodis Indonesia Medan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik kecil dengan tajuk Melihat Hubungan Negara dengan Warga Negara. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan warga negara dengan negara, maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara dan juga warga negara. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara berasal dari kata staat, state atau etat, diambil dari bahasa Latin yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sikap tetap dan tegak. Secara terminologi, negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama yaitu penduduk, di mana penduduk adalah semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan mencapai tujuan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Secara umum, sebuah negara memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama memperluas kekuasaan, yang kedua menyelenggarakan ketertiban hukum, yang ketiga mencapai kesejahteraan umum. Secara khusus, tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab negara. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Yang kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu warga negara. Adapun pengertian warga negara adalah sebagai berikut. Warga negara adalah anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta yang didirikan dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 maka sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu unsur warga negara. Ada 3. Yang pertama yaitu unsur darah atau keturunan atau sering disebut dengan ius sanguinis. Yang kedua yaitu unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Yang ketiga adalah asas pewarganegaraan atau naturalisasi. Yang selanjutnya adalah sebagaimana halnya tadi dengan negara, maka warga negara juga memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak-hak warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Yang kedua, bebas berserikat dan berkumpul. Yang ketiga adalah hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan. Yang keempat ialah kepastian hukum yang adil. Yang kelima, hak bekerja dan mendapat imbalan. Yang keenam adalah hak atas status kewarganegaraan. Adapun kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pasal 27 ayat 1 yakni wajib menjunjung hukum pemerintahan. Menurut pasal 27 ayat 3 adalah kewajiban dalam bela negara, dan pasal 30 ialah hak dan wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Materi selanjutnya ialah hubungan negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dan begitu pula sebaliknya.
Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan sebagai negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya. Sifat hubungan warga negara dengan negara ada dua. Yang pertama, hubungan yang bersifat hukum atau bersifat hukum, di mana di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun hubungan yang bersifat politik, yakni kegiatan politik atau peran politik warga negara dalam bentuk partisipasi atau mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek atau terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Sifat hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan masih terwujud. Selanjutnya adalah hubungan warga negara dan negara. Ada 4. Yang pertama adalah peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contohnya ialah membayar pajak dan menaati lalu lintas. Yang kedua yaitu peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya ialah memberikan suara saat pemilu. Yang ketiga ialah peran positif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya ialah mendirikan lembaga sosial masyarakat atau kita sering menyebutnya dengan LSM. Yang keempat ialah peran negatif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya, kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya adalah berupa peranan atau role. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.